pintu pertama yang dibuka oleh Allah untuk orang ini adalah senantiasa ingat pada Allah. Senantiasa ingat pada Allah. Ini poin atau langkah pertama Allah bila mana hendak memilih hambanya menjadi kekasihnya, yaitu dibukakan pintu zikir. Dan sebaliknya pertanda Allah tidak menginginkan hambanya agar dekat padanya adalah pintu zikir itu ditutup. Sehingga kalau dihitung waktunya itu lebih banyak tidak ingatnya pada Allah daripada ingatnya pada Allah. Maka dalam satu riwayat lebih dirahmati Allah, min alamati bughdillah ala abdihi, di antara tanda Allah benci, Allah sudah benci dengan seorang hamba, di antara tandanya adalah ayyushghilahu bima la ya'nihi, yaitu hamba itu disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Tidak ingat pada Allah, bukan untuk kebaikan. Amalan-amalan aktivitas yang dilakukannya itu tidak ada faedah. Itu sudah tanda-tanda Allah berpaling dari hamba itu. Di antara tanda-tanda Allah berpaling kepada seorang hamba itu dibuat sibuk. Tapi sibuknya tidak ada gunanya. Sibuknya itu hanya perkara yang sia-sia. Maka bersyukurlah pada Allah kalau dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa ingat, senantiasa dalam kebaikan. Dimanapun ingat pada Allah. Di rumah ingat pada Allah, di masjid ingat pada Allah, di pasar ingat pada Allah, di tempat pekerjaan ingat pada Allah. Sehingga semua kehidupan dia itu adalah dinaungi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara melatihnya Bapak Ibu? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli waqtihi, fi kulli awanihi. Nabi itu ingat pada Allah itu tidak pernah putus, setiap waktu, setiap saat. Artinya kedipan mata, hembusan nafas, detak jantung itu full dengan Allah terus. Maka dalam riwayat itu Nabi mengatakan, inna aynayya tanaman wa la yanamu qalbi. Mataku memang kelihatannya tidur, merem, ya. Kalau kita ketika mataku sudah merem, hati pun ikut merem. Kalau Nabi tidak, mata memang beliau itu kelihatan zahirnya adalah terlelap, tidur. Terlelap tidur, kemudian tapi hati beliau tetap terjaga, koneksi terus ingat pada Allah. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau secara zahir itu dalam riwayat Nabi tidurnya itu seperti keluar juga orang mendengkur, tapi dengkurnya bukan dengkur jelek, menunjukkan kualitas tidur yang begitu sehat. Ada seperti nafas yang keluar, bukan mendengkur yang mengganggu orang, itu tidak. Tapi seperti orang yang mendengkur, tapi dengkurnya itu yang menunjukkan sehat betul, orang tidurnya pulas. Secara zahir kelihatannya tidak sadar, tapi hati dia tetap sadar pada Allah. Itu baginda Nabi. Itu baginda Nabi. Apakah ada selain baginda Nabi yang sampai seperti itu atau diberikan pertolongan oleh Allah? Tentunya ada, ya, orang-orang yang dia ini ditolong oleh Allah. Setiap detik hembusan nafas dia itu adalah ingat pada Allah, ya, ingat pada Allah. Namun tetap beda dengan seperti apa makomnya Nabi Muhammad. Dulu kita di Jawa itu ada seorang mbah, panggilannya Mbah Badri. Mbah Badri ini di pondok itu terkenal sebagai badannya Pak Kiai. Badannya Pak Kiai, badan mursyid Tariqat Naqsyabandiyah wal Qadiriyah. Mbah Badri ini itu saking tuanya, alis pun udah kayak tumpuk ini, putih. Ngomong pun kadang sudah tak begitu jelas, saking sudah uzurnya. Itu pernah ada santri menyaksikan beliau itu istirahat,
Itu badal mursyid. Ketika beliau tertidur di dekat khamqah itu ngoroknya tuh kedengar jelas bunyinya. Jadi dia dalam keadaan tidur, tapi karena sudah membiasakan itu tubuhnya dengan sendiri itu sudah refleks. Ya, walaupun dia tidur, lisannya itu kebunyi. Karena sudah membiasakan hari-hari seperti itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu dirahmati Allah? Minimal kata para ulama, melatih diri untuk senantiasa ingat pada Allah di setiap saat adalah membiasakan menjaga doa-doa wirid yang diajarkan Rasulullah. Itu untuk membiasakan biar setiap saat ingat pada Allah. Ketika lagi masuk WC ada doa yang diajarkan Nabi, ingat pada Allah. Ketika keluar WC baca doa lagi, ingat lagi pada Allah. Masuk masjid, keluar masjid, di dalam masjid, kemudian apa lagi? Waktu keluar rumah, masuk rumah, itu banyak sudah diajarkan oleh Rasulullah doa-doa supaya kita ini terkoneksi terus. Bahkan ke pasar sekalipun ada wiridnya, ada doa dan zikirnya. Sehingga kalau terbiasa itu menjadikan kita ini banyak menggunakan waktu dari 24 jam itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibarengi dengan al-masnunah. Al-Ma'thurah, da'awatul masnunah, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mau makan, sudah makan, mau tidur, sebelum tidur, kan itu banyak. Maka di antara cara menantinya, amalkan itu yang sudah diajarkan Rasulullah. Nanti akan banyak waktu kita ingat pada Allah. Pakai sandal pun ada juga. Kanan bismillah, kiri alhamdulillah. Sebegitu diajarkan oleh Nabi supaya umatnya ini banyak zikir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bila mana Allah hendak memilih hambanya menjadi kekasihnya, pintu yang pertama kali dibuka adalah pintu zikir. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taladna az-zikra fataha 'alaihi babal qurbi. Kemudian bila mana dia si hamba ini telah merasakan lezat berzikir, baru nanti Allah bukakan pintu al-qurbah, pintu untuk mendekat pada Allah. Sudah rasa lezat, nikmat berzikir, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk pintu-pintu mendekatkan diri pada Allah. Pintu-pintu mendekatkan diri pada Allah dengan amal-amal kebaikan yang lain. Nah, jadi menikmati, merasakan lezatnya berzikir. Dalam satu kutipan saya pernah baca itu, zikir itu tidak akan bisa memberikan asar kepada seorang kalau dia tidak meresuki, tidak memahami, tidak menghayatinya. Beda dengan Quran. Nah, ini istimewanya Quran. Makanya sangat wajar kalau Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan itu Imam Hambali mimpi bertemu Allah bila kaifin wala misal. Beliau bertanya, ya Rabb, ma afdalu ma yataqarrabu ilaika mutaqarribuna ilaika zulfa. Ma afdalu ma yataqarrabu ilaika mutaqarribuna ilaika zulfa. Apa amalan yang paling cepat, paling afdal seseorang yang hendak mendekatkan dirinya pada Engkau? Maka Allah menyebutkan di kalami ya Ahmad, dengan kalamku Al-Quran ya Ahmad. Nah, maka ditanya, bifahmin atau bighairi faham, apakah itu membaca kalammu dengan paham artinya atau tidak? Maka dijawab sama saja. Bifahmin atau bighairi faham, baik itu paham maupun tidak, sama saja. Amalan yang sangat afdal, paling afdal mendekatkan diri pada Allah adalah baca Quran. Karena itu tadi kata para ulama, zikir yang macam-macam kita ketahui itu kalau tidak diresapi, tidak dihayati, bagusnya diketahui maknanya, nanti itu asarnya kurang, tidak membekas. Fadilah-fadilah yang disebutkan itu tidak dapat. Ya, hanya baca saja.
Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau tidak meresapi, nanti asar zikir itu tidak akan berpengaruh di kolbunya, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, kata para ulama. Tidak akan memberi kesan. Karena amalan ini memberi kesan ke rohani. Kapan amalan itu kalau zikir itu memberi kesan? Kalau dia meresapi, menghayati apa yang dibaca. Apa yang dibaca. Beda dengan Quran. Quran mau pahamkah mau tidakkah dia tetap dapat pahala di sisi Allah, tetap mendapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau wirid, ada mungkin sebagian santri, kalau di pesantren kita itu ayatul hirzi, ayat-ayat penjaga itu baca pagi dengan sore untuk penjagaan diri. Itu ada beberapa wirid. Nah, dibilang sama Pak Kiai, kamu kalau bacanya sambil-sambilan, tidak betul-betul menghayati betul, nanti fadilah-fadilah yang pada zikir itu tidak akan dapat. Karena bacanya asal-asal aja, kayak burung beo, cuma mulutnya kami, tapi hatinya tidak betul-betul menghadap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti asarnya kurang, bekasnya kurang. Maka di sini disebutkan tingkatannya nanti sampai dia merasa lezat dengan zikir. Sudah dibukakan pintu zikir, senang berzikir. Kemudian dia sudah mulai menikmati merasa lezat dengan zikir, dibukakan pintu qurba, pintu mendekatkan diri pada Allah. Summa rafa'ahu ila majlisil unsi. Ketika dia sudah dibukakan pintu untuk mendekatkan diri pada Allah, maka Allah angkat pula dia menuju kepada maqam al-unsu billah, merasa nyaman hanya dengan Allah. Kenyamanan dia hanya dengan Allah. Hanya dengan Allah. Senangnya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa tidak lagi begitu membutuhkan, ya, untuk ketenangan jiwa itu dia tidak butuhkan lagi selain Allah. Dia sudah cukup merasa nyaman bersama Allah. Kemudian summa ahmalahu ala kursi tauhid. Lalu selepas itu dia akan dibawa kepada makom kursi kemuliaan tauhid. Tauhid ini dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Nah, artinya menunggalkan, mengesahkan. Sehingga yang dipandang dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bergerak, yang diam di hadapan dia meyakini semuanya adalah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang dipandangnya kecuali di situ dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sudah maqam tauhidnya sudah lancap. Ketika sudah sampai level seperti ini, tidak ada yang tampak kecuali hanya Allah saja, ya. Menganggap yang ada hanya Allah. Summa rafa'a anhul hujba. Allah angkat hijab dari dia. Wa adkhalahu, dan Allah masukkan dia darul qurbi, ke tempat makom kedekatan kepada Allah. Wa kushifa lahu 'anil jalali wal 'azamah, dan disingkaplah untuk dia keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai dia ini diberikan makom disingkapkan hijab darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keagungan Allah ditampakkan untuk dia. Fa idza waqa basaruhu 'ala al-jalal wal 'azamah, ketika mata dia sudah tertuju kepada keagungan dan kemuliaan Allah, kharaja min habsihi, dia pun telah keluar dari penjara nafsu dirinya. Keluar dari penjara nafsu dirinya, wa da'awa nafsihi, dan dorongan-dorongan maksiat dari dirinya. Wa yasulu, dan ketika itu dia akan memperoleh hina izin fi maqamil ilmi billah, berada pada maqam memperoleh ilmu langsung dari Allah. Langsung dari Allah, karena sudah dibukakan hijab oleh Allah, sudah ditempatkan tempat yang sangat dekat di sisi Allah, sehingga hijab-hijab yang menutup dirinya itu disingkap oleh Allah. Pada ta'allam, sehingga dia tidak lagi belajar bil khalqi, dengan makhluk, bal bi ta'limillah, namun dia langsung diajarkan oleh Allah. Wa tajlihi li qalbihi, dan Allah akan menampakkan ilmu itu di hati dia.
Fayasma'u ma lam yasma', maka dia akan mendengar sesuatu yang tidak didengar orang. Wa yafhamu ma lam yafham, ma lam yafham, memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Tapi ini tidak boleh ngaku-ngaku. Apakah ada orang seperti itu? Orang yang lam yata'allam bil khalqi bal bi ta'liminillah, tidak lagi belajar dengan makhluk, tetapi belajarnya dia dapat ilmunya langsung dari Allah. Keyakinan kita ada. Itulah disebut dengan ilmu laduni, ilmu laduni, ilmu yang langsung dari pemberian Allah. Tanpa perantara makhluk. Kalau masih perantara kita, itu masih perantara makhluk. Tidak dapat ilmu bimbingan langsung dari Allah. Dan itu banyak sekali, masyhur sekali ceritanya. Kalau cerita mungkin kita dapat, tapi praktek belum tentu. Banyak masyhur, terutama ulama-ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ulama-ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i ini, maka kita Bapak Ibu wajib, harus merasa bangga dan senang ditakdirkan Allah bermazhab satu naungan dengan mazhab Imam Syafi'i. Karena kata para ulama, di antara istimewanya mazhab Imam Syafi'i ini, banyak para wali-wali besar, kekasih-kasih Allah yang besar itu bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Istilahnya nanti kalau di akhirat itu ya kita jelas, ini rombongan bermazhab dengan Imam Syafi'i. Banyak orang-orang wali-wali besar itu bermazhab dengan Imam Syafi'i. Masya Allah. Padahal wali-wali orang dekat, Imam Al-Ghazali, ya, kemudian Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Abu Zakaria Al-Ansari, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haythami, Imam Romli, Imam An-Nawawi, termasuk Imam Romli. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu, sering kita baca kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, biasanya yang mempelopori pendapat itu dua awalnya, Imam Nawawi, An-Nawawi. Jadi kalau di kalangan pesantren, kalau nak membedakan antara Imam An-Nawawi dengan Syekh Nawawi, satu dipakai al, satu di tidak. Kalau pakai An-Nawawi berarti dimaksud adalah Sahibu Syarah Muslim, Sahibu Arba'in Nawawiyah, atau Sahibu Majmu' Syarah Muhazzab. Tapi kalau udah pakai berarti itu Imam Nawawi Banten yang kita punya. Dia ada dua yang namanya masyhur itu. Satu An-Nawawi, satu Syekh Nawawi. Kita pakai Biasanya sandingannya dengan Imam Rafi'i. Ini orang-orang hebat. Nanti di bawahnya lagi generasinya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dengan Imam Romli. Sering pendapat beliau ini dijadikan patokan sandaran dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Romli itu Bapak Ibu, ini diceritakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Satu hari Imam Romli, Imam Ahmad Romli ini lagi naik kendaraan. Su'ila wa huwa ala dabati, diberikan pertanyaan. Ada orang bertanya, beliau lagi di atas kendaraan. Ketika dihadapkan pertanyaan itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, fa'atraqa ra'sahu wa taqqa wa yaltafitu yumnatan wa yusratan. Tunduk, kemudian mendongak, kemudian pandang kanan, pandang kiri. Lantas beliau menjawab pertanyaan yang bertanya itu. Selesai daripada menjawab tuntas, Imam Romli ini, maka yang bertanya heran, maaf Tuan Syekh, tadi kenapa sebelum jawab pertanyaan saya, Tuan justru menghadap kanan, kiri, menghadap ke atas, ke bawah? Maka apa kata beliau? Beliau mengatakan, lamma sa'altani anha, ketika kamu tanyakan pertanyaan ini kepadaku, falam yakul li ilmun biha, aku tidak punya ilmu untuk jawabnya. Dan ada pemahamanku tentang pertanyaanmu ini sangat-sangat sulit, aku tidak ngerti. Maka aku berupaya fatasaffahtu kutubal masyriq wal maghrib falam anfar biha. Lalu aku fatasaffahtu kutubal masyriq, aku singkap kitab-kitab yang ada di belahan dunia timur dan dunia barat. Jadi ditengok, bagaimana nengoknya? Wallahu a'lam, tidak tahu lah, ya.
Tidak ada pakai kaca pembesar. Gimana caranya tidak tahu. Yang jelas ungkapan beliau itu fatasabbahtu kutubal masyriq wal maghrib falam azfar biha. Aku singkap, ya aku lihat di kitab-kitab belahan timur, dunia timur dan belahan dunia barat, falam azfar biha. Aku tidak memperoleh jawaban pertanyaan ini. Bahkan kata beliau, summa nazartu ila lauhil mahfuz falam ajid biha. Aku menyaksikan, melihat ke atas, ya, dan aku juga tidak mendapatinya. Lalu kata beliau, nah ketika itu baru aku melihat diriku, aku melihat hatiku. Summa akhbarani qalbi min rabbi biha. Aku meminta jawaban dari Allah atas pertanyaan ini dalam diriku. Ternyata Allah berikan ilmu itu ke dalam qalbuku, lalu aku bisa menjawabnya. Jadi dapat ilmu langsung dari yang diajarkan Allah tanpa melalui perantara belajar. Ada orang seperti itu, ada, ya, dapat ilmu jawaban yang diberikan langsung oleh Allah. Yang sebelumnya tidak dapat, yang sebelumnya tidak tahu. Tidak tahu. Ini secara husnuzon kita, keyakinan kita agar memang hamba-hamba Allah, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala mencapai makom seperti itu. Makom seperti itu. Bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita dulu di Jawa itu ada satu kiai, ya, tidak usah disebutkan namanya. Itu putra beliau cerita. Putranya bilang, ini tidak langsung seperti tadi, tapi melalui perantara kekasihnya Allah. Jadi kebiasaan Pak Kiai itu kalau ngisi kelas dengan anak-anak yang sudah mau lulus, ya, mungkin ustadz-ustadz sudah yang diajari itu, nanti 15 terakhir ada sesi tanya jawab. Apapun pertanyaan silakan tanyakan. Nah, itu di antara santri itu ada yang terkenal yang sangat kritis, orang Medan. Cerdasnya luar biasa. Itu kalau pertanyaan itu biasanya sulit-sulit tuh pertanyaan itu. Nah, kalau orang awam mesti kumbang dibuatnya, bingung nak jawabnya tuh. Ya, maka salah satu pertanyaannya itu di waktu itu di putra beliau yang cerita. Nah, karena sekelas dengan putranya Pak Kiai itu, santri ini termasuk santri cerdas orang Medan. Tanyanya apa? Izin Pak Kiai tanya. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika menyebut nama Muhammad itu disunnahkan memakai Sayyidina, betul? Ya, yaitu dalam mazhab kita menyebut nama Muhammad, ketika Muhammad disebutkan hendaknya kita berta'adduban, beradab dengan menyebutkan di belakangnya, di awalnya Sayyidina, ya, Sayyidina sebagai bentuk penghormatan, junjungan kami, pimpinan kami. Betul Pak Kiai? Betul. Itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi kadang mengajarkan tasyahud, ya, selawat tidak pakai Sayyidina. Itu ketawaduan Nabi. Nanti kadang ada sebagian kawan itu katanya tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menggunakan Sayyidina kepada makhluk, karena ada sabda Nabi, as-sayyid huwa Allah. Sayyid yang hakiki adalah, itu hakiki, yang hakiki ya. Tapi kalau kepada makhluk apakah boleh? Boleh. Nabi saja pernah mengatakan, qumu ila sayyidikum. Ya, berdirilah untuk pimpinan kalian, menggunakan kata-kata sayyid, apalagi dengan Nabi Muhammad. Apalagi dengan Nabi Muhammad, maka dianjurkan beradab menyebut nama Nabi Muhammad dengan pakai Sayyidina. Nah, terlepas orang tidak mau pakai Sayyidina, jangan nyalahkan orang pakai Sayyidina. Sama-sama punya hujah, alasan. Bolehkah berselawat Allahumma shalli ala Muhammad? Boleh. Bolehkah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad? Juga boleh. Bahkan dalam pandangan mazhab Syafi'i itu dianjurkan, disunnahkan, karena lebih merasa mengagungkan, pakai adab menyebut nama Muhammad. Ya. Nah, yang saya tanyakan kepada beliau, kenapa tidak ditemukan dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i ketika azan tidak ada disunahkan muazin menyebut Muhammad dengan Sayyidina? Tidak ada. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Tidak ada mazhab Syafi'i nyunahkan itu. Kenapa? Kok tidak disunahkan? Katanya tadi ketika nyebut Muhammad kita pakai Sayyidina. Kok
mazhab Imam Syafi'i tidak menyebutkan tentang kesunahan menggunakan sayyidina ketika azan. Jadi juga jauh ya pula ya. Tidak pernah dengar orang azan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, kan tidak ada. Maka ketika itu kata beliau tawakuf itu tahan dulu, ini memang belum ketemu ini. Pertanyaannya belum pernah dilontarkan, ya? Atau beliau tidak pernah membaca kitab yang membahas tentang ini. Bahwasanya disunahkan pakai sayyidina menyebut Muhammad ketika azan. Pakai Muhammad aja kita. Asyhadu anna Muhammadan, kan langsung Muhammad. Kenapa dalam mazhab Syafi'i yang tadinya berpegang pada pemahaman menyebut Muhammad dengan sayyidina ketika azan malah tidak disunahkan? Maka ketika itu beliau bilang tawakuf. Sebentar, muzakarah dulu. Ini cerita putra beliau ke kita waktu itu tahun 2019. Nah, beliau pergi dari majelis, ternyata ngambil air wudhu kembali, batal wudhu. Ketika selepas berwudhu balik ke majelis, sudah dapat jawabannya, kata beliau. Sudah dapat jawabannya. Tadi barusan dekat tempat wudhu itu ketemu Nabi Khidir, tak takut masuk. Masya Allah. Jadi ketemu Nabi Khidir tak langsung tanya itu, bagaimana permasalahan ini? Maka sudah dapat jawaban dari beliau. Apa jawabannya? Nah, ini melalui wasilah kekasih Allah, tidak langsung tadi ya, tapi dapat melalui perantara kekasih Allah, Nabi Allah Khidir. Maka kata beliau, tadi saya tanya, beliau menjawabnya seperti ini. Sayyidina, sayyid itu penggunaan sayyid itu tujuannya itu apa? Takriman, untuk memuliakan Nabi Muhammad supaya ada adab. Sedangkan dalam azan sudah ada kalimat yang berfungsi untuk takriman, memuliakan Nabi Muhammad. Apa itu? Nisbat Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusannya Allah. Utusan Allah itu sebagai bentuk kemuliaan. Jadi sudah mencukupi, tidak perlu lagi digunakan sayyidina. Karena Rasulullah itu sebagai khobarnya inna. Nah, anna bahwasanya Muhammadan iku Rasulullah utusannya Allah. Jadi sudah menunjukkan kalimat memuliakan Nabi Muhammad, sehingga tidak perlu dibutuhkan lagi dengan sayyidina, karena sudah ada kalimat untuk memuliakan beliau, yaitu dipanggil dengan Rasulullah. Ini salah satu contoh. Ada hamba-hamba Allah juga kan yang dulu zaman akhir ini pun masih ada kita dapati orang yang sangat dekat pada Allah, sehingga dimudahkan dalam urusan ini, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang Bapak Ibu dirahmati Allah, kunci daripada segalanya mendekatkan diri pada Allah itu tidak lain adalah dengan ilmu. Maka benarlah sabda Nabi mengatakan, bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah pahamkan dia urusan agama. Dia beri oleh Allah ilmu agama. Tak mungkin orang itu bisa mendekat pada Allah kalau tidak paham ilmu agama. Tetap dasar utamanya ilmu. Ilmu. Nah itu tadi, ketika orang dapatkan ilmu laduni itu, ilmu yang langsung bimbingan dari Allah, itu kena ngamalkan hadis Nabi. Apa bunyinya? Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Man, barang siapa amila mengamalkan bima alima, atas apa yang telah dia ketahui, ilmu yang telah diketahui diamalkan. Maka ketika orang sudah mampu mengamalkan apa yang diketahuinya, ilmunya diamalkan. Warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah titipkan, Allah wariskan kepada orang ini ilmu yang tidak dia ketahui. Ilmu yang langsung dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama, para wali-wali itu mendapatkan ilmu langsung dari Allah? Karena mereka mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Maka dalam Al-Quran surah Toha itu Allah justru nyuruh Nabi Muhammad diantaranya minta tambah. Apa yang diminta? Minta tambah ilmu, Bapak Ibu. Ya, surah Toha ayat 1:14. Jadi kalaulah Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk minta tambah ilmu, apalagi kita, gitu artinya.
Silakan buka atau surah Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Qul, katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah Tuhanku, zidni ilma, tambahkan ilmu untukku. Itu Nabi Muhammad masih disuruh untuk minta tambah ilmu kepada Allah. Padahal orang yang paling dekat kepada Allah masih disuruh untuk minta tambah ilmu. Apalagi kita sebagai umat lebih layak lagi untuk terus kita Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, kita tambahkan ilmu. Nabi juga mengatakan innama bu'ithu mu'alliman. Aku ini diutus sebagai mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu. Qala ba'dul arifin, sebagian orang yang dekat pada Allah, kenal pada Allah berkata, alamatu mahabbatillah, tanda Allah cinta, ya, mahabbahnya Allah. Tanda mahabbahnya Allah yaitu bughdul mar'i nafsahu. Seseorang itu membenci nafsunya. Ya, membenci nafsunya. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah, orang itu benci dengan nafsu dia. Kenapa? Karena nafsu seseorang itu mani'atul lahu minal mahbub. Nafsu itulah yang menghalangi kita dari Allah. Karena nafsu itu menjadi pencegah, penghalang terhadap yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, fa idza wafaqathu nafsuhu bil mahabbah ahabbaha la li'annaha nafsuhu bal li'annaha tuhibbu mahbubahu. Sehingga orang ini kalau dia mendapati kok nafsunya itu condong kepada yang dicintai Allah, maka dia mencintai nafsunya. Ya. Namun kata beliau, bukan karena dia mencintai nafsunya secara utuh, sebab dia mencintai nafsunya itu karena nafsunya cinta kepada Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu dirahmati Allah, nafsu kita ini kata Imam Al-Ghazali itu terbagi tiga macam. Nafsu manusia, ya. Pertama namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Ini disebutkan dalam surah Yusuf ayat 53, inna nafsa la'amaratu bisu illa ma rahim rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia itu secara umum itu condongnya selalu menyuruh kepada maksiat. Nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah itu siapa? Orang yang nafsunya itu memang doyannya itu maksiat. Dan itu secara umum. Secara umum nafsu manusia itu condongnya kepada pengen bermaksiat, durhaka dan Allah. Nah, kemudian yang kedua nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Lawamah artinya mencela. Surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, Allah bersumpah demi nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Kita kalau belum sampai level nafsu yang ketiga, minimal yang gini. Nafsul lawamah itu dari kata-kata mencela. Talumu nafsahu bil khairi wasyarr. Nafsu yang selalu mencela dirinya terhadap perkara baik maupun perkara buruk. Bagaimana gambarannya? Ketika dia melakukan kebaikan, maka nafsunya itu mengatakan, "Lau halla izdatu." Coba sekiranya aku lebih lagi melakukan kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, dia akan mengatakan, ya laitani lam af'al. Semoga aku tidak, coba sekiranya aku tidak melakukannya. Dia selalu mencela nafsunya. Ya, karena selalu melakukan kekurangan. Yang terakhir itulah nafsunya orang yang diridhai Allah, nafsul mutmainnah. Surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini memang nafsunya sudah cocok dengan hati, dengan ilmunya. Pengennya tuh pengen taat terus, memang ada keinginan, bahkan dengar maksiat itu malah muntah, malah dia jijik. Itu memang nafsunya sudah nyaman dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya majelis ini kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.